Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaid M. Arzidan dengan NIM 2270231102. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Krisnat di Payana. Jadi dalam video ini saya akan mempresentasikan UAS dari keamanan cyber. Karena NIM saya genap, jadi judul saya ialah keamanan data pribadi di era digital. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada halaman pertama, yaitu apa itu data pribadi. Di dalam era digital ini, hampir semua aktivitas kita meninggalkan jejak data, mulai dari mengisi formulir online, lalu menggunakan media sosial, hingga berbelanja di marketplace. Tanpa kita sadari, informasi pribadi yang kita berikan bisa saja digunakan oleh pihak lain jika tidak dilindungi dengan baik. Maka dari itu, penting bagi kita memahami apa itu data pribadi. Contoh data pribadi, ada nama lengkap, lalu alamat rumah, nomor KTP, dan SIM, lalu ada alamat email pribadi, ada nomor telepon, ada foto atau rekaman suara, lalu rekam medis, lalu ada lokasi GPS atau data perjalanan, ada juga riwayat transaksi dan kebiasaan online. Data-data ini terlihat sepele, tetapi sangat berharga jika jatuh ke tangan orang yang salah. Misalnya, penipu bisa menggunakan nomor KTP dan nama lengkap kita untuk membuat akun pinjaman online tanpa sepengetahuan kita. Selanjutnya, definisi data pribadi. Secara sederhana, data pribadi adalah informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya. Definisi ini juga sejalan dengan peraturan internasional seperti GDPR, General Data Protection Regulation, dari Uni Eropa, yang menyebutkan bahwa data pribadi mencakup segala informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi secara langsung, seperti nama atau foto, maupun tidak langsung seperti IP address atau lokasi GPS kita. Lalu, mengapa data pribadi perlu dilindungi? Ada 3 alasan mengapa perlu dilindungi. 1. Melindungi identitas dan hak privasi individu. Setiap orang punya hak untuk menginformasikan pribadinya agar tidak disalahgunakan orang lain. Lalu yang kedua ada mencegah kejahatan digital. Soalnya sudah banyak kasus penipuan, pencurian identitas, hingga pemerasan yang terjadi akibat bocornya data pribadi. Yang ketiga, ada menumbuhkan kepercayaan di dunia digital. Ketika data kita aman, kita lebih nyaman menggunakan layanan digital seperti berbelanja online, lalu ada aplikasi kesehatan, dan layanan pemerintah lainnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang ancaman terhadap keamanan data pribadi. Ancaman terhadap keamanan data pribadi. Jadi meskipun sekarang teknologi sudah canggih dan memudahkan hidup, resiko terhadap data pribadi kita pun juga ikut meningkat. Di era digital ini, banyak sekali ancaman yang mengintai dan bisa saja menyerang siapa saja, baik individu biasa, lalu ada pelajar, profesional, bahkan instansi pemerintah. Jadi, saya akan membahas beberapa ancaman utama yang sering terjadi, yaitu pertama ada phishing. Phishing adalah upaya penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya, biasanya melalui email, SMS, atau website palsu. Tujuannya adalah untuk mencuri data penting kita seperti password, nomor rekening, ataupun kode OTP. Contohnya, kita pernah menerima email seolah-olah dari bank meminta kita memasukkan PIN atau ngeklik tautan untuk verifikasi akun, padahal itu situs palsu. Jika kita tertipu, data kita bisa langsung diambil oleh pelaku.
Yang kedua ada malware, malicious software. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari perangkat korban. Contohnya seperti virus, spyware, lalu ransomware. Contohnya, kita tanpa sengaja mengunduh aplikasi bahkan yang ternyata menyimpan spyware. Spyware itu bisa mencatat aktivitas keyboard kita, termasuk ketika kita mengetik password atau nomor kartu kredit. Lalu ada kebocoran data atau data breach. Ini terjadi ketika sistem keamanan sebuah perusahaan atau lembaga diretas dan data penggunanya tersebar secara ilegal. Seperti contoh nyata di Indonesia, ada pada tahun 2021 data milik BPJS Kesehatan yang mencakup 279 juta penduduk Indonesia dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum gelap. Data yang bocor termasuk NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat. Yang keempat ada sniffing. Sniffing atau metode ini yang dimana peretas mengintip lalu lintas data dalam jaringan, terutama jaringan publik, seperti wifi gratis di kafe atau di mall. Jadi bahaya guys. Contohnya, kita terhubung ke dalam wifi umum tanpa VPN, lalu login ke akun Gmail. Jika jaringan itu disusupi, semua data login kita bisa disadap dan dicuri tanpa kita sadari. Lalu ada yang kelima, social engineering. Ini adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh pelaku untuk melabui korban agar secara sukarela memberikan informasi pribadinya. Contoh, pelaku berpura-pura menjadi petugas bank yang menelpon dan mengatakan bahwasanya akun kita sedang dibekukan, lalu meminta OTP. Karena kitanya panik, banyak orang yang akhirnya tertipu dan memberikannya. Dampak nyata jika data pribadi tidak aman, yang pertama, 1. Ada pencuri identitas. Pelaku menggunakan data kita untuk membuat akun palsu, pinjaman online, bahkan tindak kriminal atas nama kita. Lalu kedua ada penipuan finansial. Data kartu kredit atau e-wallet yang bocor bisa langsung digunakan untuk transaksi tanpa seizin pemilik atau seizin kita. Lalu ada kerusakan reputasi, yang dimana data pribadi yang bocor seperti percakapan pribadi atau dokumen penting bisa digunakan untuk meretas atau mempermalukan korban secara publik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori dan prinsip dasar keamanan cyber. Ada CI Trait, dasar keamanan informasi. CI adalah singkatan dari 3 prinsip utama dalam keamanan cyber, yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Menjamin bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data pribadi. Contohnya adalah data akun kita harus disimpan dalam sistem yang hanya bisa diakses oleh kita atau pemilik bank atau pihak bank. Lalu yang kedua ada integrity atau integritas. Memastikan data kita tetap utuh dan tidak diubah tanpa izin kita. Contohnya, jika kita mengirim tugas lewat email, isinya harus sama dari pengirim ke penerima, tidak boleh ada perubahan apapun. Lalu ada availability atau ketersediaan. Data atau sistem harus bisa diakses oleh orang yang berhak ketika dibutuhkan. Contohnya, website kampus harus bisa diakses mahasiswa saat daftar ulang atau input KRS. Lalu kita masuk ke dalam konsep pendukung keamanan cyber. Yang pertama ada enkripsi. Apa itu enkripsi? Yaitu teknik untuk mengacak data agar hanya bisa dibaca oleh penerima yang punya kunci. Contohnya, WhatsApp mengenkripsikan chat agar tidak bisa disadap oleh siapapun. Lalu ada autentikasi,
yang dimana proses memverifikasi identitas pengguna. Contohnya login dengan password plus OTP lewat SMS. Lalu ada firewall, sistem yang mengawasi dan membatasi lalu lintas data antara jaringan pribadi dan publik secara tembok pelindung dari serangan luar. Lalu ada akses kontrol, yang dimana mengatur siapa saja yang boleh mengakses data dan sejauh mana aksesnya. Contohnya mahasiswa bisa buka e-learning tapi tidak bisa akses data dosen. Selanjutnya pada bagian aspek hukum, perlindungan data pribadi. Yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022 yang berisi mengatur hak warga negara dalam melindungi data pribadinya dan kewajiban setiap pihak yang mengelola data. Lalu ada kedua, GDPR, General Data Protection Regulation, yang dimana regulasi Uni Eropa yang menjadi standar global untuk mengelola data pribadi. Lalu ada UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi digital dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Baik, kita lanjut lagi ke dalam penerapan pelindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi sangat penting dilakukan baik oleh individu maupun organisasi. Ini untuk mencegah kebocoran informasi yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang pertama ada pada tingkat individu. Di tingkat individu, yang pertama dengan cara gunakan password yang kuat dan yang unik. Kenapa yang unik atau yang kuat? Dengan cara gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan tanggal lahir atau nama yang mudah ditebak. Lalu gunakan password manager, aplikasi yang membantu menyimpan dan mengelola password dengan aman agar tidak perlu mengingat semua secara manual. Lalu dengan cara mengaktifkan autentikasi 2 faktor 2FA. Ini menambahkan lapisan keamanan saat login, karena selain memasukkan password, pengguna juga harus memasukkan kode verifikasi dari perangkat lain. Lalu ada enkripsi data sensitif, file atau data penting seperti dokumen pribadi, lalu keuangan bisa dienkripsi agar tidak bisa diakses sembarangan. Lalu ada waspada terhadap tautan mencurigakan. Jadi kita nggak boleh asal klik dari email, pesan singkat, atau media sosial yang mencurigakan. Bisa jadi itu jebakan phishing. Lalu gunakan VPN saat mengakses jaringan publik. VPN mengekskripsikan koneksi internet sehingga data tidak mudah disadap menggunakan Wi-Fi publik. Lalu pada tingkat organisasi, yang pertama dengan cara terapkan kebijakan privasi dan SOP keamanan data. Jadi setiap organisasi harus memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan. Lalu ada audit keamanan secara berkala, yang dimana pemeriksaan rutin terhadap sistem informasi untuk menentukan celah keamanan sebelum disalahgunakan. Lalu ada pelatihan cyber hygiene untuk pegawai dengan cara edukasi karyawan agar lebih sadar terhadap ancaman digital seperti phishing atau kesalahan penggunaan sistem. Yang terakhir ada gunakan teknologi keamanan tambahan. Yang pertama ada DPL, Data Loss Prevention, untuk menjaga kebocoran data dari sistem internal. Lalu VPN, Virtual Private Network, mengamankan koneksi jaringan internal. Lalu ada IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan jaringan yang mencurigakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas dari studi kasus, yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Kasus ini menjadi salah satu contoh
terbesar pelanggaran data pribadi di Indonesia. Dengan kronologi kejadian, pada bulan Mei 2021, masyarakat dikejutkan oleh kabar kebocoran data lebih dari 279 juta penduduk Indonesia. Data ini diduga berasal dari BPJS Kesehatan dan ditemukan diperjualbelikan di forum perentas Right Forums. Data yang bocor mencakup informasi sangat sensitif sekali, seperti nomor induk kependudukan atau NIK, lalu nama lengkap, alamat, nomor telepon, lalu ada email, gaji, status vaksinasi. Bocoran ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kelalaian dalam sistem keamanan data di instansi besar. Dari kejadian tersebut timbullah dampak yang ditimbulkan. Yang pertama ada penyalahgunaan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab, misalnya untuk pinjaman online ilegal. Lalu ada resiko penipuan digital meningkat seperti phishing atau scamming. Lalu ada menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data warganya. Lalu juga ada ketidaknyamanan sosial, karena individu yang datanya bocor bisa menjadi korban pemerasan atau kejahatan lainnya. Jenis pelanggaran yang terjadi dari pelanggaran tersebut ialah terjadinya pelanggaran privasi warga negara. Lalu tidak ada transparansi dalam sistem keamanan data. Lalu ada identifikasi kelalaian dalam penerapan standar keamanan cyber atau cyber security-nya. Lalu melanggar prinsip dalam peraturan perlindungan data pribadi UU PDP, meskipun undang-undang tersebut belum resmi diundangkan saat kejadian. Pembelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, pentingnya perlindungan data pribadi sebagai hak dasar setiap negara, setiap warga. Lalu, lembaga publik wajib menerapkan standar keamanan data yang tinggi, dan perlu adanya undang-undang perlindungan data pribadi yang tegas dan terukur. Masyarakat juga harus lebih waspada dan memahami nilai data pribadi mereka. Pada bagian terakhir ada ringkasan. Data pribadi seperti nama, alamat, dan informasi keuangan adalah aset penting yang harus dijaga, karena jika jatuh ke tangan yang salah dapat disalahgunakan untuk penipuan atau kejahatan lainnya. Sering berkembangnya teknologi, ancaman digital pun terus meningkat, mulai dari malware, phishing, hingga peretasan yang semakin canggih dan mengincar data pribadi kita. Namun, resiko tersebut dapat dikurangi dengan langkah-langkah sederhana seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, tidak sembarangan membagi informasi pribadi, secara rutin memperbarui perangkat lunak. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital agar mampu mengenali berbagai ancaman cyber dan melindungi diri secara efektif. Karena semakin banyak orang yang sadar, semakin kuat pula perlindungan kolektif terhadap bahaya digital. Mungkin sekian presentasi UAS keamanan cyber saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.